Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan itu menulis ada sekitar 30 poin benteng gaib pencegahan diri agar kita tidak terkena gangguan jin ataupun sihir. Ya. Nah, kalau saya rangkumkan ada beberapa yang paling penting yang kita harus lakukan selama 24 jam. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita menjawab soalan lagi. Jadi bagi teman-teman yang punya permasalahan, punya pertanyaan seputar gangguan jin, sihir, ain, silahkan tulis di komentar. Insya Allah kita akan jawab satu persatu dalam bentuk video. Ya, video singkat 3, 4, 5 menit. Oke, yang berikutnya ini adalah bagaimana cara terbaik untuk melemahkan gangguan sihir. Sebelum kita terkena gangguan sihir, seharusnya kita melakukan pencegahan dulu. Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan itu menulis ada sekitar 30 poin benteng gaib pencegahan diri agar kita tidak terkena gangguan jin ataupun sihir. Ya. Nah, kalau saya rangkumkan ada beberapa yang paling penting yang kita harus lakukan selama 24 jam. Yang pertama, hendaklah kita berjamaah. Berjamaah itu bagaimana? Berkelompok, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam domba yang dia memisahkan diri. Berkelompok ini bagaimana? Harus punya komunitas. Misalkan seperti saya praktisi ruqyah syariah, saya harus punya komunitas ruqyah. Akhirnya saya mendirikan Islah Internasional. Seperti itu. Jadi supaya kenapa? Ketika kita berkelompok, kita bisa saling nasihat-menasehati. Kalau saya salah dinasehati, kalau ada orang lain, anggota saya yang salah, saya nasehatin. Saling nasihati dalam kebenaran, dan saling nasihat-menasehati di dalam kesabaran. Saling mengajak untuk melakukan kebaikan. Ayo ini ada pelatihan, ada ilmu yang harus kita ambil, harus belajar ini, kita sama-sama. Harus berjamaah. Yang kedua, jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, itu bisa menjadi peluang syaitan masuk ke dalam tubuh kita. Maka hati-hati. Saya banyak sekali meruqyah orang yang jin itu masuk melalui asap rokok. Ada juga orang kerasukan masuknya jin karena si wanita tadi yang saya ruqyah itu meminum dengan air dengan tangan kiri. Ada juga yang kerasukan jin karena selalu mendengarkan musik. Ada yang kerasukan jin karena lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buang air kecil sembarangan, akhirnya jin masuk ke tempat-tempat yang kosong, yang sunyi, kemudian tidak mengucapkan zikir kepada Allah, akhirnya kemudian kerasukan jin. Ini banyak sekali ya. Makanya jangan pernah lalai, jangan pernah bermaksiat. Berikutnya yang ketiga, harus sholat 5 waktu. Menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Khususnya sholat. Karena sholat adalah satu ibadah yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sholat malam. Orang yang rajin sholat malam itu sangat sulit sekali diganggu oleh jin. Berikutnya perkuat zikir. Pertama zikir pagi dan petang. Kemudian zikir-zikir perlindungan. Zikir-zikir harian, masuk dalam rumah, keluar rumah, berpergian, pakai baju, buka baju, bercermin, masuk toilet, keluar toilet. Semuanya ada doanya dan diamalkan. Kenapa? Karena ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dan semua ajaran Rasulullah merupakan ajaran yang kalau kita amalkan, insya Allah akan melindungi diri kita dari gangguan syaitan. Kenapa? Karena jin dan syaitan memang misinya adalah bagaimana menjerumuskan kita ke neraka jahanam, dan semua ajaran Rasulullah SAW merupakan
pengukuh agar kita tetap istiqomah menjalankan Islam. Seperti itu. Kemudian berikutnya, pencegahan yang lain, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan amal-amal soleh lainnya. Adapun pengobatan yang terbaik untuk orang yang terkena gangguan sihir, kalau secara mandiri, cobalah mengkhotamkan surat Al-Baqarah setiap hari. Tapi berat Ustadz, saya nggak sanggup Ustadz. Ya, kalau berat, nggak sanggup, ya jangan berharap untuk cepat sembuh gitu. Tapi kalau Anda pengen targetkan, saya harus sembuh bulan ini, maka targetkan 1 hari khotam surah Al-Baqarah. Kenapa harus surah Al-Baqarah Ustadz? Karena ketika Rasulullah SAW terkena sihir, ya Rasulullah dulu pernah kena sihir, dan ini riwayatnya sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahkan Bukhari dan Muslim, menceritakan bahwa Rasulullah pernah disihir seorang wanita Yahudi yang kemudian Rasulullah diruqyah dengan menggunakan surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ini merupakan ayat ruqyah yang dahsyat, dosis tinggi. Yang mana ini dibacakan oleh malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW terkena gangguan sihir. Maka kalau Anda terindikasi terkena gangguan sihir, ciri-cirinya bagaimana? Di video saya yang lalu sudah ada. Ya, silahkan ditengok. Kalau indikasi itu ada, maka lakukan. Ya, amalkan membaca surat Al-Baqarah setiap hari. Ketika Anda membaca surat Al-Baqarah, di depan Anda letak air 20 liter, air 1 galon. Kemudian air 1 galon itu pertama minum 1 hari 2 liter, ganti air minum kita dengan air minum yang sudah diruqyah dengan surah Al-Baqarah itu setiap hari ya. Jadi kita setiap hari membaca Al-Baqarah sambil meruqyah air 20 liter. Kemudian ambil 1 gayung, campur di bak mandi, campur di ember untuk kita mandi setiap hari. Kemudian sisakan sedikit, ambil sedikit untuk dipercikkan di rumah kita, bersihkan rumah kita, karena kemungkinan sihir itu ada di rumah kita. Ya walaupun nanti jenis-jenis sihir ada yang ditanam, ada yang diletak di atap, di bumbung rumah, ada yang dimakan, ada yang terhirup. Nanti itu panjang lebar insya Allah akan kita bahas dalam materi-materi yang lain. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.